Udah semua? Masih semangat? Dan ini giliran saya sekali lagi. Berapa banyak yang diberkati oleh apa yang Pak Virgo Handoyo tadi sampaikan. Saya tahu beliau biasanya mengajar. Tadi saya sempat kasih tahu sama beliau. Begitu banyak informasi yang berharga. Sementara ada begitu banyak bahasa asing yang tadi kita tidak mudah cerna. Tadi saya sambil dengar, saya sambil Google, sambil cari. Dan saya sendiri mencatat kalau saya tidak salah ada 6 halaman yang dari apa yang disampaikan. Dan bersyukur untuk apa yang Tuhan sampaikan. Dan saya merasa bahwa ada benang merah setidaknya dari apa yang sepanjang kemarin malam, apa yang ada di hati saya dengan apa yang beliau sampaikan tadi. Nah, izinkan saya lanjutkan seperti apa yang saya janjikan 3 sesi saya. Judulnya mengapa, saya ingin melanjutkan sedikit lagi. Saya berharap selama dua sesi yang saya punya, saya berhasil memfasilitasi saudara untuk bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan jawaban yang saudara butuhkan. Setidaknya pengertian akan apa yang sudah alami sedikit banyak, lebih dalam, walaupun mungkin belum semuanya terjawab. Nah, mengulangi sedikit apa yang sudah dari kemarin malam kita bahas tentang Tuhan berjanji sama Abraham. Dan Abraham dipercayakan akan punya anak, dan seperti tadi pagi saya ulangi, saya bilang Tuhan bilang aku akan memberikan kepadamu, tapi kemudian Tuhan pergi meninggalkan dia, menciptakan masa depannya. Dan kita tahu bahwa ada jarak antara dia dengan masa depannya. Dan perjalanan menembus jarak itu tidak mudah karena kemustahilan menghadang dia. Dan kemudian kita belajar tentang setelah dia punya anak itu yang susah payah dia dapatkan, Tuhan menguji dia dengan meminta dia mengorbankan anak itu. Dan dari 2 kisah itu, kita berusaha menebak kira-kira kalau kita jadi Tuhan, sebenarnya apa yang sedang Tuhan rencanakan. Tadi saya sempat tanya, kalau seandainya Abraham tidak dibiarkan Tuhan dan diizinkan Tuhan melewati proses yang susah mendapatkan mendapatkan Ishak, pertanyaan saya adalah, kira-kira dia bakal punya ketegaran, kekuatan untuk menjalani perintah Tuhan mengorbankan anaknya apa tidak? Kan tadi kan pertanyaan seperti itu. Dan kita tahu bahwa Tuhan menguji dia, meminta dia untuk mengorbankan Ishak. Tujuannya Tuhan bukan mau mengambil. Betul gak saudara? Bukan Tuhan ingin menyusahkan dia, bukan Tuhan ingin menyengsarakan dia, walaupun proses dia melewatinya itu heartbreaking. Apalagi waktu anaknya tanya siapa yang akan dikorbankan. Perjalanannya tidak mudah. Saya nggak bisa membayangkan 3 hari perjalanan dia dengan anaknya. Tapi tadi saya usulkan berapa banyak yang setuju. Kalau seandainya dia tidak lewati itu dan Tuhan tidak izinkan dia lewati itu, kemungkinan besar Ishak tidak akan tumbuh besar menjadi pribadi yang seperti itu. Takut dan hormat sama Tuhan. Jadi kesimpulan tadi, sesi yang tadi kita bahas itu adalah sebenarnya Tuhan izinkan Abraham lalu itu sebenarnya tujuannya adalah mengajarkan Ishak. Kita sepakat tadi kalau seandainya saudara sepakat, lebih banyak isu parentingnya dibandingkan menguji iman Abraham untuk percaya Jehovah Jireh-nya. Karena dari awal saya yakin Abraham yang sudah mengalami El Shaddai tidak ragu untuk percaya kepada Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi atau Allah yang menyediakan bagi dia. Tapi ada parenting lesson di situ. Nah, kisah terakhir seperti kemarin saya janjikan, yang saya akan pakai untuk membantu kita menjawab pertanyaan mengapa Tuhan izinkan kita lewati. Kisah ketiga yang akan saya pakai adalah kisahnya Yosua menaklukkan tembok Yeriko sebagaimana janji saya kemarin. Nah, mari kita masuk dalam kisah itu. Yosua pasal yang ke-6, kamu jadi temenin saya. Enggak apa-apa. Lagunya Katy Perry tahu. Kayaknya ibu-ibu sukanya lagu-lagu Korea sih. Tapi kalau mau istirahat dulu enggak apa-apa sih. Nanti saya panggil lagi, it's okay, thank you. Yosua pasal yang ke-6, kalau saudara mau buka, kisahnya di Yosua pasal ke-6, saya lagi mikir mau kutip ayat yang mana saja bagi saudara. Tapi saya bacakan aja dulu dari ayat kedua. Ini janji Tuhan kepada Yosua di
ayat kedua dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko. Dengan kata lain, I have given you, aku sudah berikan sama kamu. Kejadiannya sudah belum? Belum. Realitanya belum, tapi janjinya Tuhan bilang, aku sudah memberikan. Sama seperti Tuhan bilang, aku sudah memberikan kepadamu, aku sudah menjadikan engkau Bapa. Realitanya belum di dalam alam jasmani kita, tetapi di dalam dimensinya Tuhan, Tuhan sudah menciptakannya. Tuhan sudah berkata, kamu sudah jadi Bapa di dalam dimensiku, aku sudah jadikan masa depanmu. Dan aku serahkan kepadamu Yeriko. Dan kemudian beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat ketiga, dan selanjutnya Tuhan menyingkapkan strateginya, jalannya, caranya. Saya bacakan saja, saya yakin nih Bapak Ibu semua pendeta pasti udah tahu kisahnya sebenarnya. Jadi gak seru sebenarnya kalau ceritain Bapak Pendeta, ceritain anak-anak sekolah minggu enak, mereka itu matanya terbuka karena belum tahu akhir ceritanya. Tapi kalau sama pendeta ya udah tahu semua ceritanya ya. Tapi saya berharap kita masih bisa ada pewahyuan yang bisa kita dapatkan dari kisah ini. Dikatakan caranya begini, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yaitu semua prajurit harus mengedari kota itu 1 kali saja. Demikianlah harus kamu perbuat 6 hari lamanya. Jadi 6 kali, 1 hari, 1 kali. Ayat 4, 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. 7 angka kesempurnaan. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ayat 5, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok itu akan runtuh. Itu janjinya. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ayat 10 saya lompat. Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Jangan bersorak, jangan perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Dengan kata lain, 6 hari pertama tidak boleh bersuara, 6 kali pertama di hari ke-7 tidak boleh bersuara. 12 kali tidak bersuara. Ke-13 kali baru boleh bersorak, dan waktu itulah kita memuji Tuhan karena Dia sudah menyerahkan tembok itu pada kita. Kita baca firman enak karena kita percaya El Shaddai Maha Kuasa. Dan kita sudah baca bocorannya di ayat berikutnya, temboknya runtuh. Kita lewat begitu saja tentunya. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau kita ada di situ kita belum tahu ujungnya. Saudara tentara-tentaranya diajak kelilingi tembok seperti kemarin saya bilang. Belum pernah ada scientific evidence, bukti ilmiah, suara bisa meruntuhkan tembok. Frekuensi bisa memecahkan gelas? Ya. Frekuensi tinggi bisa memecahkan gelas. Gelas bisa retak. Tapi desibel itu kekuatan suara. Kalau yang main sound, mereka itu di belakang ngukur berapa desibel telinga kita tahan. Buat kita, desibelnya lebih rendah. Kalau yang muda-muda, mereka lebih tahan. Desibel lebih tinggi. Bahkan kita umurnya bertambah, frekuensi yang kita bisa tangkap suaranya semakin rendah. Saya nggak tahu saudara pernah dites apa belum, saya pernah di dalam satu konferensi, pendetanya mengeluarkan suara-suara frekuensi tertentu. Dia mulai dari yang paling rendah. Mereka katakan, kalau kamu bisa dengarkan frekuensi ini, kamu duduk. Nah, sampai yang terakhir, saya udah gak bisa dengar, tapi yang muda-muda itu bisa dengar. Karena frekuensi-frekuensi tertentu, terutama frekuensi tinggi, kita yang sudah berumur tidak bisa dengar. Makanya menarik sekali kalau saudara perhatikan, Samuel muda dengar suaranya Tuhan,
Betul nggak? Nabinya siapa yang tua? Nggak dengar. Karena memang frekuensinya berbeda. Tidak ada scientific evidence bahwa suara bisa meruntuhkan tembok. Nah sekarang kalau saya jadi pasukannya, nggak boleh bawa senjata, nggak boleh bawa apapun juga, janjinya meruntuhkan tembok, pakai keliling dan nggak boleh bersuara. Mungkin itu kayak banyak retreat hari pertama rame. Saya nggak tahu di hari keberapa, masih berapa banyak yang mau ikut. Waktu saya baca, gak heran Yosua bilang gak ada yang boleh ngomong. Saya bayangkan kalau mereka lagi ngomong sambil keliling, mereka tuh saling cerita. Lu yakin? Lu yakin? Ini gak salah nih. Lu yakin ini strateginya benar? Lu yakin bahwa betul kita bakal bisa menang dan gak konyol? Kalau mereka bisa ngomong, kemungkinan besar gosip yang akan tersebar jauh lebih banyak dibandingkan kalau nggak boleh ngomong. Masuk di akal nggak? Makanya waktu saya baca, apalagi kalau mereka ada sosial media. Guys, bayangkan kita kelilingin tembok, katanya konon Tuhan janji bisa roboh. Menurut lo orang bisa apa enggak sih? Bakal komennya banyak banget. Hahaha, hihihi. Bersyukur kalau mereka nggak boleh ngomong. Menurut saya kalau kisahnya Abraham bahwa Ishak mau dikorbankan adalah kisah parenting, ini kisah leadership. Kalau pemimpin biarkan semua yang dipimpin boleh ngomong, buyar itu saudara. Nobody speaks. Everybody shut up. Diam. Komentar pendapatmu tidak diharapkan di sini. Mau sekonyol apa? Mau semembingungkan seperti apa? Terserah. Semuanya diam. Nobody talks. Gak ada yang boleh ngomong. Diam. Mau ikut? Terserah. Gak mau ikut? Terserah mungkin. Saya nggak ada data sih. Apakah mereka kalau nggak ikut nggak dapat makan. Retreat kita nggak ikut sesi juga dapat makan Pak ya. Nggak hadir sampai sesi terakhir, nggak ada surat peringatan bahwa gereja Anda sedang ada di flag, kemungkinan akan dikeluarkan dari sinode karena nggak hadir di hari terakhir. Kalau ya, saya juga pasti akan sering kena peringatan karena retreat nggak pernah selesai. Saya minta ampun juga Pak Adi. Saya nggak tahu berapa banyak yang stay. Cuma yang menarik tadi dikatakan bahwa 12 kali pertama nggak ada yang boleh bersuara. Di ke-13 kalinya, semuanya harus teriak karena Tuhan sudah menyerahkan. Dan mereka harus teriak seolah-olah udah menang. Saya waktu mempelajari kisah-kisah yang ada, semua pengakuan iman mereka, tekad mereka, pernyataan mereka itu disampaikan sebelum kejadiannya ada. Abraham bilang Tuhan menyediakan sebelum dia lihat dombanya. Betul nggak saudara? Yosua bilang kita sudah diserahkan sebelum temboknya bergetar. Dan bersyukurnya ada orang-orang yang ikut berani percaya dan berteriak. Dan Alkitab kita mencatat tembok itu runtuh. Nah kalau tembok itu bisa runtuh, menurut saudara kira-kira kekuatan yang meruntuhkan itu kekuatan suaranya apa kekuatan Tuhannya? Udah pasti kekuatan Tuhannya. Satu-satunya yang bisa menggerakkan kuasa itu bekerja adalah iman kita, percaya kita, dan ketaatan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. That's the only konklusi, kesimpulan yang bisa kita tarik. Berapa banyak yang Tuhan suruh kita lakukan seringkali nggak connect sama solusi yang kita pikirkan, betul nggak? Tapi seringkali Tuhan melatih kita untuk belajar taat. Kadang-kadang kita belajar taat untuk diri kita sendiri sama Abraham, seperti Abraham
dikasih janji mau punya anak, dia harus belajar taat, nyobain terus. Bertahun-tahun nyoba nggak berhasil, belajar untuk gigih, belajar untuk setia, belajar untuk tunduk, belajar untuk percaya, belajar untuk tidak berputus asa, belajar untuk menyemangati diri sendiri. Menarik sekali, makanya tadi waktu dengerin Pak Virgo saya bilang, wow ada benang merah yang saya lagi pelajari. Untuk bisa makarios, untuk bisa bahagia, salah satu caranya Tuhan harus tega biarin kita miskin. Saya sih gak kepengen kremi-kremi tadi sih aku sih ogah ya. Aku sih pengennya kamar ber-AC, ranjang yang kering, ya, yang nyaman. Tapi kalau kita semua di sini mau jujur, terlepas dari kenyaman apapun yang kita idamkan, ayo siapa yang gak pernah Tuhan tega biarkan kita susah? Banyak bilang, JPCC enak ya, JPCC begini, JPCC begitu. Dalam hati saya, puji Tuhan, tapi kamu gak tahu deritaku. Benar, serius. Serius. Gak ada di antara kita yang gak Tuhan tega biarkan punya derita. Karena kalau Tuhan tidak tega biarkan kita miskin. Karena miskin itu bukan bicara soal berapa banyak yang tangan kita. Bicara soal seberapa jauh kita masih merasa bahwa ini semua punya Tuhan dan tergantung sama Tuhan. Itu loh tadi tokos. Kalau saudara nggak catat, saya catat loh. Makanya saya masih bisa khotbahin ulang kalau saudara mau. Tokos, PTOKUS tadi kata beliau. PowerPoint-nya audio bukan pakai. PTOKUS, tokos. Artinya bukan nggak punya apa-apa. Tapi selalu merasa bahwa apapun yang ada di tanganku itu milikmu Tuhan. Nggak boleh punya obsesi dan posesi bahwa ini punya aku, dikendalikan. Detik di mana kita merasa itu punyaku, selesai. Nah kalau kita terus dalam posisi tokos, saudara bisa dipercayakan lebih, tapi saudara masih merasa miskin di hadapan Tuhan. Bukan mengasihani diri sendiri, enggak. Hidup penuh bergantung sama Tuhan. Makanya doa Salomo bilang gini, Tuhan aku gak minta supaya aku miskin ataupun kaya. Dia sedang berkata, dan dia berkata, aku gak mau miskin jadi mengambil apa yang bukan milikku. Aku tidak mau merasa kaya karena tidak lagi merasa perlu engkau. Dia sedang memberikan definisi miskin dan kaya dalam dunia. Miskin dunia adalah orang yang selalu ngambil walaupun sudah punya. Itu miskin. Udah punya masih ngambil. Merasa gak cukup, itu mental miskin. Maka saya bilang, di hotel-hotel bintang 5, handuk hilang itu yang ngambil orang miskin. Betul, karena di rumah orang-orang yang nginep di hotel bintang 5, emang kekurangan handuk. Kenapa ngambil? Miskin. Mentalnya miskin. Itu definisi dunia. Makanya yang korupsi itu orang betul. Kalau mentalnya nggak berubah, dia mau posisi sebanyak apa yang dia punya. Korupsi nggak? Korupsi, karena miskin. Nah, definisi kayanya Salomo adalah orang-orang yang merasa tidak perlu Tuhan. Nah, untuk merasa tidak perlu Tuhan, juga nggak perlu punya banyak. Banyak orang yang belum punya apa-apa, juga nggak rasa perlu Tuhan. Nggak ada di sini. Makanya Salomo bilang, aku minta, jangan sampai aku punya mental miskin, ngambil. Makanya perlu takut sama Tuhan. Banyak orang cinta sama Tuhan, tapi gak takut sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang, sekarang aku tahu kamu takut sama aku. Kadang-kadang aku lihat orang-orang Kristen, ini orang takut sama Tuhan gak sih? Kalau takut sama Tuhan gak mungkin dia lakukan itu. Kayak nggak ada terasa takut sama Tuhannya. Lihat apa yang mereka lakukan. Malu kita. Jangan sampai aku merasa nggak perlu kamu Tuhan. Bisa sendiri. Waktu tadi Pak Handoyo bilang tokos, saya bilang wow. Tokos. Kita baru bisa bahagia. Walaupun di tangan kita masih sedikit. Kita bisa jadi orang kaya, saudara. Orang kaya adalah orang yang mampu berbagi. Walaupun di tangannya masih sedikit. Makanya yang Alkitab catat tuh yang kasih 2 peser, bukan yang kasih 2 miliar.
itu orang kaya. Gereja harus dilayani dan dipenuhi oleh orang-orang yang mentalnya kaya. Hanya orang kaya yang boleh melayani. Karena hanya orang kaya yang ingin memberi, bukan mau mengambil. Jujur, banyak pelayan-pelayan hamba Tuhan pun melayani bukan mau memberi. Mengharapkan sesuatu, betul nggak? Kalau kita mau jujur. Tapi kalau kita betul melayani bukan karena mau mencari sesuatu. Karena kita merasa bersyukur dipercayakan Tuhan untuk bisa berbagi seberapapun yang tangan kita. Saya percaya kita pasti naik dan bukan turun jadi kepala dan tidak menjadi ekor. Sekecil apapun gedung kita, sekecil apapun jumlah orang yang Tuhan percayakan kita, mental kita nggak miskin. Karena kita ada di situ untuk berbagi dan memberi dan melayani. Bukan untuk mengambil. Demikian juga, sebesar apapun juga anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan kita punya pencapaian, punya gedung. Terpujilah Tuhan, tapi jangan pernah sampai di titik di mana kita merasa, kalau bukan gua. Itu. Kita baru bisa bahagia kalau kita tokos, kita merasa bahwa Tuhan bersyukur, bahwa tadinya kita bergumul untuk ini, sekarang kita tidak lagi perlu bergumul untuk itu. Tapi biasanya pergumulan kita naik kelas, pergumulannya lebih besar. Makanya selama kita merasa kalau enggak karena Tuhan dan enggak bergantung sama Tuhan, kita enggak mampu. Bersyukurlah kita dalam kondisi ayat yang ketiga tadi, Matius pasal kelima, ada dalam kondisi tokos di hadapan Tuhan. Merasa bergantung sama Tuhan. Kalau kita melayani seperti itu, pasti bahagia. Bahagianya bukan berarti mudah loh ya. Bahagia. Gak mudah, tapi bahagia. Tadi aku dengar cerita cacing kremi itu kayak bahagia banget. Yang dengar bahagia banget, betul gak? Yang ngalamin, sengsara. Tapi kalau kita mau jujur, kalau saya kalau cerita pacaran sama istri saya, saudara, yang saya ceritakan itu adalah 1 minggu sebelum mau menikah, dompet kita hanya punya 10.000 rupiah saja, dan harus makan siang, dan hanya bisa makan tongseng 8.000 rupiah sepiring bagi berdua, karena tambah kuah gratis. Saya nggak cerita makan daging mahal yang diundang orang di restoran. Bukan itu yang saya ceritakan. Saya ceritakan sama anak kisah itu. Nah kalau jadi bapak, tegain anak-anak yang kita kasih pada Bapa yang Maha Kuasa ini bisa kasih apa saja. Harus tegain itu. Karena Tuhan mau kita melewati apa yang perlu kita lewati. Saya berharap saudara bisa mulai menjawab mengapa-mengapanya saudara. Karena saya nggak tahu siapa yang Tuhan sedang taruh di sekitar saudara untuk melihat apa yang saudara alami dan saudara lewati. Supaya Tuhan bisa pakai mereka dan persiapkan mereka di kemudian hari. Nah sekarang kembali pada kisah. Wow, waktu saya, maafkan saya, 5 menit lagi boleh? Overtime, waktu saya udah habis. Saya biasanya nggak pernah nggak lihat jam. Saudara membuat saya begitu terkesima sama saudara, saya nggak lihat jam. Jadi lupa mau ngomong apa. Itu faktor U. Waktu mereka berteriak, saya percaya karena Tuhan menghargai ketulusan mereka untuk percaya. Dari awal Tuhan sudah serahkan. Pertanyaan saya kemarin, kenapa Tuhan tega biarkan mereka putar 12 kali 7 hari? Tuhan mau kasih di putaran pertama langkah ke-7, kalau mau pakai tetap angka 7, bisa. Kenapa Tuhan biarkan? Saya nggak tahu. Apakah karena Tuhan sedang persiapkan Yosua memilih siapa yang bisa dia percayai? Karena mungkin di hari ke-6 ketahuan tinggal siapa yang masih tetap gila percayanya sama Yosua. Yang paling vokal, yang paling ribut, provokator, hari pertama gugur mungkin. Hari kedua mulai terseleksi. Buat saya, this is a leadership lesson. Di hari ke-6 dia tahu siapa yang siap untuk masuk mengelola tanah perjanjian. Karena mereka keluar dari Mesir. Mesir ikut keluar sama mereka. Mental Mesir ikut keluar sama mereka.
Saya tertarik sekali sama cara Gideon pilih. Karena untuk bisa menjembatani otak binatang kita, tadi animal brain, otak bawah sadar kita, dengan otak logika kita, prefrontal lobe, jaraknya itu namanya penguasaan diri. Saya bersyukur. Saudara pikir hari pertama nggak boleh ngomong keliling, saya nggak tahu temboknya berapa besar, berapa jam, berapa mil mereka mesti keliling. I don't know. Saya nggak tahu kotanya sebesar apa. Cuman kalau nggak penguasaan diri, nggak akan bisa lakukan itu. 6 hari saudara, puasa makan susah, puasa ngomong lebih susah lagi ibu-ibu, betul? Ini puasa ngomong. Di hari ke-6, di hari ke-7, putaran ke-7, putaran ke-8, putaran ke-9, putaran 10, putaran 11, putaran ke-12, mungkin semakin banyak penyaringan yang terjadi. Sehingga Yosua tahu siapa yang bisa dia percaya dan dia andalkan. Yang sama takutnya sama Tuhan, yang sama percayanya sama Tuhan, dan sama taatnya sama Tuhan. I guess tebakan saya, itu perjalanannya Yosua lewati. Pada waktu mereka kemudian bersorak, saya rasa mau tinggal 50, mau tinggal 500, mau tetap ada 5.000 buat Tuhan. Gak ada pengaruhnya sama sekali. Karena bukan berapa banyak suaranya yang menentukan dia bisa rubuh apa enggak. Tapi siapa yang masih ada di situ yang bisa berteriak. Saya yakin kalau Yosua tinggal sendirian pun runtuh itu tembok. Setuju nggak Bapak Ibu? Kita nggak bisa tentukan siapa yang bakal bisa ikut. Tapi malam hari ini saudara dan saya bisa menentukan. Apakah kita tetap akan berdiri dan bersorak sehingga tembok itu bisa runtuh. Saudara dan saya bisa. Bersyukur kalau Tuhan izinkan kita bisa menyeleksi siapa-siapa yang ada di sekitar kita. Yang akan ikut bersorak bersama dengan kita memuji Tuhan. Nah, kalau teriakan satu orang atau berapapun orang yang akan menyertai Yosua punya kuasa meruntuhkan tembok Yeriko. Berapa banyak saudara percaya bahwa teriakan suara saudara bisa meruntuhkan tembok apapun juga yang ada di kota saudara. Tembok depresi, tembok frustasi, tembok kemiskinan. Teriakan saudara punya power. Saya minta tim praise worship siap-siap karena mereka akan bernyanyi sebentar lagi. Ini yang saya ingin katakan terakhir. Setelah ini saya selesai. Pandemi memaksa kita bernyanyi dalam hati saudara. Saya waktu menyelidiki menyanyi, ternyata singing menyanyi itu melepaskan banyak otot di tubuh kita. Relaksasi terjadi waktu kita bernyanyi ternyata. Ada banyak otot yang lepas. Selain fisiologi, fisik kita lepas, lega. Ternyata terhadap otak kita ada dampak. Terutama buat kita yang bertambah umur, aktivitas otak kita berkurang, nyanyi itu menolong aktivitas itu naik lagi. Bahasa sarafnya neuroplasticity. Neuroplasticity adalah kemampuan otak kita berespon sehingga kita bisa menyesuaikan diri kepada hal-hal yang baru. Nah, anak-anak muda, orang-orang muda, neuroplasticity-nya tinggi. Kemampuan mereka menyesuaikan diri pada hal yang baru, cepat sekali belajar. Maka kita suka bilang, aduh udah umur susah belajar sesuatu yang baru. Jadi rahasianya Bapak Ibu, kalau tidak mau tua, kita harus paksa neuroplasticity di otak kita terus berfungsi. Makanya di rumah jompo, di rumah-rumah orang tua, oma opa diajarin caca-caca. Supaya apa? Ada aktivitas supaya tidak ada demensia, tidak ada gangguan otak yang menurun atau fungsi otak yang menurun. Nyanyi punya dampak kepada fisiologi, tapi saya mau kasih tahu saudara, nyanyi memuji Tuhan punya dampak kepada dunia rohani yang tidak kelihatan. Kalau nyanyi di stadion aja itu luar biasa. Apalagi kalau hari ini kita menyanyi buat Tuhan. Nah, kalau kita nggak sakit tenggorokan, saya sih mau mengajak kita
Sebentar lagi teman-teman menyanyi. Saudara pakai kesempatan ini untuk bersorak, bernyanyi, untuk meruntuhkan tembok yang Anda hadapi di kota saudara masing-masing. Saya nggak tahu saudara hadapi tembok apa, tapi cukup kalau saudara mau berdiri bagi kota saudara. Tembok itu bisa runtuh dan kuasa Tuhan yang bekerja bagi saudara. Amin. Saya berharap apa yang saya bagikan bisa menolong saudara untuk menjalani pelayanan dan kehidupan saudara, mengembalakan dan memimpin dimanapun juga Tuhan tempatkan kau berada. Bolehkah kita bangkit berdiri bersama-sama?